Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Fauzia dengan NIM 25096488054. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Fikri MPDI. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan salafiyah klasik. Secara sederhana, salafiyah klasik adalah pemikiran yang mengajak umat Islam yang untuk kembali memahami ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan pemahaman generasi salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka dianggap sebagai generasi terbaik karena hidup pada masa yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Lahirnya pemikiran ini tidak terlepas dari kondisi saat ini, ketika mulai muncul berbagai perdebatan dalam ilmu kalam dan filsafat. Sebagian ulama beranggapan bahwa pembahasan tersebut justru dapat menjauhkan umat dari ajaran Islam yang murni. Karena itu, mereka mengajak umat Islam untuk kembali kepada sumber utama ajaran Islam tanpa banyak dipengaruhi oleh pemikiran di luar Al-Quran dan juga Sunnah. Salah satu tokoh penting dalam salafiyah klasik adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teguh mempertahankan ajaran berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Menurut beliau, ketika sudah ada dalil yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah, maka dalil tersebut harus didahulukan daripada pendapat atau logika manusia. Dalam perkembangannya, pemikiran salafiyah klasik juga diperkuat oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menekankan pentingnya memurnikan akidah dan ibadah agar tetap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Menurut beliau, praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang jelas dari Al-Quran dan juga Sunnah sebaliknya dihindari. Ada beberapa karakteristik utama dari pemikiran salafiyah klasik. Yang pertama yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, mengutamakan pemahaman para ulama salaf karena mereka dianggap paling memahami ajaran Islam secara benar. Yang ketiga, berhati-hati dalam menggunakan akal. Salafiyah klasik tidak menolak, tetapi akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Jadi, akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan menggantikannya. Begitu. Yang keempat, menolak praktik bid'ah dalam urusan ibadah, yaitu amalan yang dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran maupun hadis. Kalau kita lihat dari pemikiran salafiyah klasik, sebenarnya lebih menekankan pentingnya mengajarkan kemurnian ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan generasi salaf. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati terhadap pemikiran atau praktik baru yang dinilai tidak memiliki landasan yang jelas. Namun, dalam kajian akademik, kita juga perlu memahami bahwasanya pemikiran ini memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa aliran teologi Islam lainnya, gitu, seperti Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, terutama dalam cara memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan penggunaan akal dalam persoalan akidah. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui perbedaannya, tetapi juga memahami latar belakang munculnya setiap pemikiran tersebut secara objektif. Dengan begitu, kita itu bisa menghargai keberagaman khazanah tanpa mudah menyalahkan satu sama lain.
Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya Salafiyah klasik itu merupakan corak pemikiran yang mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga pemahaman generasi salaf. Pemikiran ini menekankan kemurnian akidah, berpegang teguh pada dalil, serta menempatkan wahyu sebagai pedoman utama dalam kehidupan beragama. Sebagai mahasiswa, mempelajari pemikiran salaf klasik penting agar kita memahami bagaimana perkembangan ilmu kalam dan sejarah pemikiran Islam dari masa ke masa. Dengan demikian, kita dapat bersikap lebih kritis, objektif, dan menghargai perbedaan pandangan dalam tradisi keilmuan Islam. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai pemikiran Salafiyah klasik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.